Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Sini video lanjutan tentang materi pembelajaran dasar rekayasa perangkat lunak. Nah, pada video kali ini kebetulan untuk pertemuan pertama dari mata kuliah dasar RPL Program Studi Teknik Informatika semester 3 ya. Mata kuliah ini ada di semester gasal posisinya, karena di semester selanjutnya itu ada beberapa mata kuliah yang hampir sama, lanjutan dari mata kuliah dasar RPL seperti proyek perangkat lunak, terus ada manajemen proyek, dan nanti lebih ke implementasinya di pengembangan aplikasinya nanti. Nah, langsung saja. Nah, ini untuk kontrak perkuliahannya diselenggarakan ini pertama 14 kali pertemuan. Yang poin pertama ini 2 SKS teori ya. Jadi untuk praktikumnya ya nanti kemungkinan praktikumnya itu berupa Anda studi kasus di lapangan. Contoh ya, bisa melalui googling atau bikin penyebaran kuesioner, wawancara, karena kondisi Covid kan. Jadi ya nanti tugas ke lapangan ya bisa melalui tanya jawab online lah, atau email atau WA. Tanyanya bisa melalui Google Form ya, nanti teknis seperti apa nih. Terus ini poin kedua, mahasiswa diperbolehkan berkonsultasi dengan dosen mengenai materi perkuliahan secara personal atau kelompok di luar jam perkuliahan. Ini berarti karena ini ya tetap mukanya kita lakukan secara online, bisa tanya jawab melalui WhatsApp atau konferensi live, silahkan nanti lah kalau mau perkuliahannya mau di itu. Terus yang ketiga ini mengikuti tata tertib perkuliahan, karena kita kuliahnya daring ya, sama seperti yang luring. Ada luring ada daring kan. Kalau luring itu tetap muka, terus online juga ada. Kalau daring full online, berarti nanti sama, Anda harus hadir tepat waktu, mengakses presensi kehadiran tepat waktu sesuai dengan jadwalnya, seperti itu. Terus nanti ya, karena ini kan ini aturan kontrak perkuliahan yang ada di offline ini, jadi sebenarnya ini yang silent ini diganti poinnya, mungkin lebih ke nanti ketika kalau perkuliahannya diadakan melalui live ya, Anda mahasiswa ini dinyalakan video rekamannya, sehingga nanti untuk presensi saya bisa melihat kehadirannya siapa aja yang mengikuti. Terus yang terakhir ini kehadiran ini 75% wajib ya. Jadi yang ini untuk syarat nanti UAS. Terus distribusi nilai tadi di poin rencana pembelajaran ada yang lebih rinci, tapi ini garis besarnya seperti ini. Jadi kehadiran 10%, tugas 10%, tugas mandiri. Udah mandiri ada kelompok, terus UTS dan UASnya berapa persentase nanti kita biasanya saya standar buat seperti ini, atau yang mengikuti yang tadi di RPS ya, nanti bisa disesuaikan lah. Intinya kalau UTS dan UAS itu bobotnya paling gede, itu biasanya di atas 20%, tidak bisa bobotnya lebih kecil, karena itu syarat nilai sesuai dengan perundang-undangan. Nilai UTS dan UAS itu bobotnya harus lebih besar. Terus rincian nilainya untuk nilai A ini 80 sampai 100, B 70 sampai 79, C 55 sampai 69, D 36 sampai 54, E 0 sampai 35 nih. Terus perkuliahan ini ya tadi kita laksanakan secara online melalui e-learning STIMIK Sumedang. Nanti kalau misalkan pengen live ya bisa melalui Zoom atau Google Meet, tapi saya rekomendasikan pakai Google Meet karena Anda di sini mahasiswa STIMIK udah punya email kampus kan yang terafiliasi dengan Google, jadi kita bisa tetap buka secara online melalui email tersebut, dan itu unlimited. Kalau yang Zoom kan harus berbayar, itu yang kalau gratis hanya 40 menit, tapi kalau yang pakai Google Meet itu bisa 1 jam lebih, 2 jam, bisa lebih lama durasinya. Sesuai misalkan pengen 1,5 jam ya, kita bisa di Google Meet. Nanti tapi saya biasanya untuk perkuliahan ini saya bikin video dulu. Tadi kalau mau online live kan, kenapa saya bikin video pakai YouTube, karena biar Anda bisa play terus menerus. Berbeda dengan live, kalau live kan
harus dalam waktu pas Anda bareng-barengnya. Banyak kendala kalau live lah, ada yang kuotanya nggak punya dan sebagainya. Tapi kalau di YouTube kan Anda bisa memplay video yang udah saya upload. Terus ini lanjut ke deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini penjelasannya lebih memberikan tentang bagaimana tahapan pembuatan perangkat lunak agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi di mata kuliah dasar FPL ini nanti akan mempelajari tentang tahapan sih seperti apa membuat software itu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nanti akan belajar metode, software, model, proses dan lain sebagainya. Terus tujuannya nanti ini sebenarnya sih tujuan itu tinggal diambil dari yang CPMK tadi di penjelasan video RPS. Nah itu karena di sana ada, kalau ini tujuan khususnya mungkin diharapkan nanti Anda mampu mengembangkan perangkat lunak, analis desain, pembuatan kode, tes implementasi dan pemeliharaan metodenya. Ini sebenarnya rincian dari yang ini, garis besar dari yang CPMK tadi di video RPS dasar RPL. Nah ini lanjut ke materi nih. Definisi perangkat lunak. Perangkat lunak ini sebenarnya jadi bahasa Inggris ya, software. Ini kalau diartikan adalah sekelompok item atau objek yang membentuk konfigurasi di mana di dalamnya termasuk instruksi, program, dokumen, struktur data. Jadi sebenarnya software itu ya isinya instruksi, program, perintah, dokumen, struktur data, tabel dan lain sebagainya. Perangkat lunak juga adalah merupakan program komputer beserta dokumentasi seperti requirement, analisis kebutuhan, model desain, dan user manual. Terus arti perangkat lunak nih, instruksi itu program komputer yang ketika dieksekusi akan memberikan fungsi dan hasil yang diinginkan. Jadi sebenarnya software itu adalah isinya ya perintah-perintah yang Anda buat. Jadi jangan ada yang bilang software itu bikin susah, tapi sebenarnya bikin software itu gampang-gampang susah, tergantung dari Anda membuat instruksi yang di codingnya itu seperti apa. Yang kedua, struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi. Nah ini tampilan-tampilan output informasi dari sebuah coding yang dieksekusi ini nanti biasanya dia digabungkan dengan struktur data sehingga mengambilkan sebuah informasi. Kan biasanya struktur data ini tabel nih, datanya seperti apa, nanti dia berhubungan dengan instruksi tadi, algoritmanya. Terus yang ketiga, dokumen ini menggambarkan operasi dan penggunaan program. Ini disebutnya manual booknya biasanya. Jadi menggambarkan cara kerja software seperti apa, ini dijelaskan di dokumen. Ini satu kesatuan biasanya. Ada instruksi, struktur data, dan dokumen. Ini software pasti itu. Terus ini arti yang lain juga banyak. Ini ada yang software engineering itu adalah ilmu untuk pembuatan software, baik pendekatan teknis, engineering approach, atau disiplin rekayasa berkonsentrasi terhadap seluruh aspek produksi software pastinya. Dan yang ketiga, ini mengadopsi pendekatan yang sistematis dan terorganisir dalam aktivitasnya dan menggunakan tool dan teknik yang sesuai yang ditentukan berdasarkan masalah yang akan dipecahkan. Ini kendala pengembangan dan sumber daya yang tersedia. Ini evolusi perangkat. Jadi sebenarnya evolusi software ini udah dimulai dari tahun 1950 ya. Terus ke 69, 60, 70, 80, 90 sampai tahun sekarang era 2000. Tahun awal ini dia lebih ke batch orientation, limited distribusi, customer software. Jadi ini distribusi softwarenya itu terbatas karena yang membutuhkan biasanya perusahaan-perusahaan besar aja. Di era kedua ini lebih si software itu bisa multi user, bisa real time, ada database-nya. Di era ketiga ini sistem lebih ke terdistribusi. Terus embedded intelligence, low cost hardware, cost consumer impact. Ini sistemnya bisa didistribusikan pakai hardware yang lebih pintar, ada embedded intelligence nih. Biayanya hardwarenya lebih murah. Di consumer impact, dan impact ke consumer konsumsinya ini lebih banyak di era ketiga. Terus di era keempat ini muncul namanya sistem expert AI machine, parallel arsitektur. Terus sekarang mungkin ada yang namanya machine learning dan lain sebagainya. Itu era-era yang sekarang. Jadi dimulai munculnya ketika sistem pakar, mesin artificial intelligence. Wah itu era-era sekarang, jadi sistem yang pintar. Anda sering pakai smartphone, ada yang air purifier smart ya, seperti itulah. Itu gabungan antara hardware dan software.
Yang ini tahun pertama ada batch orientation, limited distribusi, custom software. Ini detail penjelasannya silahkan bisa dibaca aja. Ini tadi sebagian udah saya jelaskan. Nah, di era tahun pertama ada batch, limited, dan custom software. Di era kedua multi user, ini bisa di beberapa user real time, ini bisa digunakan dalam bersamaan. Database-nya ada, perkembangan database ini muncul di era kedua yang ada namanya database management system DBMS. Softwarenya Access, MySQL dan lain sebagainya itu. Produk software ada software yang dikembangkan untuk dijual kepada masyarakat. Nah, di era kedua ini software dijual. Makanya muncul Macintosh dulu kan, Microsoft Windows dan lain sebagainya. Itu tuh di era kedua muncul tahun 70 80-an itu. 70-an. Di era ketiga ini sistem distribusi. Ini kalau distribusi kan ada host, terus nanti dia bisa di-share ke kliennya yang lebih kecil. Nah, ini lawannya itu ada yang namanya centralized system. Terus ada embedded intelligence tadi. Ini produk diberi tambahan intelijen pintar. Otomobil, robot, peralatan untuk serum darah, peralatan untuk ini mengecek kandungan yang seperti itu. Terus low cost hardware semakin rendah. Jadi dulu hardware mahal, tapi karena banyak munculnya PC, personal komputer, itu lebih murah kesininya. Terus ada consumer impact, adanya perkembangan komputer yang murah menyebabkan banyak software dikembangkan. Software ini memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat. Jadi masyarakat ini pengguna komputer semakin banyak. Di era ketiga. Di era 4 sekarang sistem pakar AI muncul kan. Ini kedokteran dan lain sebagainya. Pendeteksi ini dan lain sebagainya. AI mesin yang dapat meniru kerja otak manusia. Mesin robot, komputer. Robot udah digunakan di pabrik-pabrik. Para arsitektur komputer yang memungkinkan proses kerjaan paralel yang dimungkinkan adanya proses berbeda dalam satu komputer. Nah, ini digunakan untuk sistem yang lebih besar lagi, embedded. Terus lanjut lagi di sifat karakteristik software. Ini software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Jadi software ini logik kan gak kelihatan, tapi kelihatan itu kode programnya. Biasanya logikanya seperti apa. Elemen itu tidak aus tetapi bisa rusak. Ya, software itu ada batasnya sama kayak hardware. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware ya. Software mungkin ada juga yang di pabriknya, maksudnya pabrik ini pembuatnya yang memang ditujukan untuk masyarakat umum, tapi tetap software itu pengembangannya berbeda dengan kalau hardware kan satu kali pakai biasanya, tapi kalau software itu bisa didaur ulang. Terus yang terakhir, software itu tidak bisa dirakit ya, software memang tidak. Jadi cara membuat software itu ya ada beberapa tahapannya, makanya kan dikenal dengan model software proses. Nanti ada dipelajari software proses. Ya, ini produk perangkat lunak dibuat untuk pelanggan tertentu ataupun untuk pasar umum. Nah, ini ada dua jenis. Yang pertama generik, terus ada yang custom. Kalau generik dibuat untuk kumpulan pasar umum, ya contohnya Windows dan lain sebagainya, itu generik kan. Untuk umum, khususnya ada yang Windows versi apa. Terus software yang lain juga banyak. Terus ada yang custom untuk pengguna tunggal seperti dengan spesifik ini. Nah, kalau custom kan biasanya suka yang proyekan nih. Saya bikin sistem untuk toko ini, saya bikin sistem penjualan untuk ini, saya bikin aplikasi untuk ini. Itu yang custom. Ada yang dijual generik, sistem informasi penjualan toko itu fiturnya sama semua, generik. Tapi kalau yang khusus biasanya dibedakan itu ada yang seperti itu. Ini aplikasi perangkat lunak banyaknya sekarang ya, ada 7 dari buku yang saya dapat di Software Engineering Freshman sama Summerfield. Yang pertama sistem software, yang kedua real time software, yang ketiga business software, yang keempat engineering and scientific software, 5 embedded software, 6 personal computer software, yang 7 artificial intelligence software. Ini software yang memang bermunculan saat ini. Sistem software ada sekumpulan program ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya. Ini contoh sistem software, contohnya compiler, editor, komponen sistem operasi, driver, dan prosesor telekomunikasi. Nah, ini sistem software. Terus ada lagi real time software, software yang mengukur, menganalisis, dan mengontrol kejadian yang sesungguhnya terjadi di dunia. Elemen real time software terdiri dari komponen pengumpul data,
B. Komponen analis, C. Komponen kontrol, D. Komponen monitor. Komponen pengumpul data ini yang mengumpulkan informasi dari lingkungan eksternal. Komponen analis ini mentransformasikan informasi yang diperlukan oleh si software. Komponen kontrol ini yang memberikan respon terhadap lingkungan eksternal. Komponen monitor yang mengkoordinasi antara komponen lainnya sehingga respon real time ini berkisar 1 milisecond sampai 1 menit. Ini dapat dipertahankan ini. Ini real time software. Sekarang banyak muncul kan itu Facebook real time, YouTube itu bisa, Instagram, terus yang chatting itu real time software kan. Yang basicnya ada eksternal pakai handphone dan lain sebagainya itu muncul sekarang. Ini perlu dicatat bahwa istilah real time berbeda dari istilah interaktif atau time sharing. Sistem real time harus memberikan respon pada waktu yang ditentukan. Sedangkan pada sistem interaktif atau time sharing, respon di time biasanya melebihi batas waktu. Nah, kalau real time tadi kan kita butuh apa harus ada, dikirim saat itu juga bisa muncul. Yang Google Drive Cloud, nah itu contoh dari real time software nih. Terus bisnis software, ini software yang paling banyak digunakan untuk dalam bidang aplikasi software. Ini digunakan untuk manajemen, untuk mengambil keputusan. Contoh untuk penghitung akuntansi, nah ada si accounting, ada finance manager, terus ada lagi namanya Open Bravo itu untuk ERP. Biasanya untuk perusahaan manajemen butuh sistem apa itu ada yang satu paket. Ini bisnis software. Terus software engineering and scientific software. Ini software ini dicirikan dalam algoritma numerik. Terus aplikasinya berkaitan dari astronomi sampai vulkanologi, dari analisis ketegangan otomotif sampai dinamika orbit ruang angkasa. Software ini banyak digunakan dalam bidang engineering dan science. Contoh computer aided design ini AutoCAD. Terus ada lagi namanya yang suka mendesain rumah, mendesain pesawat, mendesain apa itu namanya kayak baut-baut mesin yang seperti itu tuh ada software-softwarenya yang mendesain seperti itu. Terus kalau yang hitung-hitungan misalkan ada yang namanya MATLAB. Kalau untuk sekarang Python itu ada namanya RStudio. Nah, itu software untuk scientific. Banyak lah ini. Terus embedded software, kalau embedded itu suatu software yang disimpan dalam memori tetap ROM oleh memori dan digunakan untuk mengontrol produk dan sistem software yang dijalankan dengan berbagai fungsi terbatas. Ini embedded dari software yang embedded dengan hardware-nya. Ini ada sekarang udah banyak muncul contohnya ya. Sistem embedded system ini mungkin lebih ke untuk pabrik sih embedded ini biasanya. Jadi jualan softwarenya dengan hardwarenya nanti bisa melakukan fungsi tertentu. Contoh ya, ada sekarang muncul namanya IoT kan, itu IoT kan bisa perangkat hardware dan software. Nah itu fungsinya itu tuh karena sensornya terbatas untuk ini. Ya contoh mungkin seperti itu. Terus PC software ini banyak nih yang Anda sering pakai di komputer Anda, ada Word. Banyak gitu, seperti Lotus, Microsoft Office, grafik, Paint, Adobe dan lain sebagainya, Corel, game ya yang sering Anda pakai. DBMS itu software database, DBase, Postgres, Clipper, Access, MySQL, Oracle, SQL Server, Network adalah novel dan lain sebagainya. Ini banyak. Terus AI Artificial Intelligence Software ini software yang banyak menggunakan algoritma numerik dalam memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat dianalisis dengan analisis komputasi biasa. Saat ini bidang AI yang paling aktif nih dalam expert system ya contoh untuk kedokteran kan seperti itu, untuk mesin ya, untuk sains ini biasanya menggunakan AI ini. Bidang aplikasi lain dari AI adalah pengenalan citra. Nah ini image, voice, pattern recognition, terutama pembuktian permainan game. Ini contoh, ini software AI contoh untuk pengolahan citra itu yang Anda sering pakai PSF. Terus di Instagram suka muncul efek-efek seperti itu ketika bikin story kan. Nah ini contohnya AI tuh. Terus kalau game suara itu processing suara ya ada kan yang suaranya jadi cempreng, suara jadi apa, itu di Instagram, di software yang kayak game anak-anak itu bisa, itu pengolahan suara itu ada. Ini masuknya ke artificial intelligence. Jadi si software yang kita buat itu bisa membaca suara. Jadi si
pakar yang dimasukkan ke codingnya ke sana, nanti dia membaca bahwa oh ini dirubah menjadi suara ini, suara perempuan, suara laki-laki dirubah menjadi ini. Itu bidang AI contohnya. Sekarang udah banyak muncul. Ini kan sebenarnya AI ini udah lama, dari tahun 2007, 2006 tuh. Di tahun 2000-an lah. Sekarang kejadian itu banyak ya software-software yang ada di e-learning, di online yang Anda pakai di, terutama di Android atau iOS phone, itu banyak AI, penerapan AI ini. Ini komponen perangkat lunak, ada yang satu berdasarkan bahasa, yang dua bentuk translator, tiga bentuk mesin. Bahasa ini yang terbagi tiga, ada high level, middle, low. High Java basic yang tampilannya udah ada interface-nya. Wah, kalau middle contoh sih gak ada. Itu sih kan biasanya dulu pakai DOS. Low level ini assembly bahasa mesin. Terus translator ini ada tiga, interpreter, compiler, assembler. Interpreter menerjemahkan bahasa tingkat tinggi ke bahasa tingkat rendah satu persatu. Compiler menerjemahkan secara keseluruhan. Ini di compile, bahkan suka ada istilah compile, ILTF 12, ILTF 4 biasanya. Itu coding tergantung sih bahasa pemrogramannya. Terus ada assembler, ini menerjemahkan dari bahasa rakitan ke bahasa mesin. Bentuk mesin ini contoh nih, lagi form ada high level, terus ada middle, terus di sini ada translator penerjemah, jadi mesin. Jadi komputer itu kan hanya mengenal angka 01, makanya diterjemahkan menjadi bahasa yang lebih tinggi. Ini krisis perangkat lunak adalah sekumpulan masalah yang ditemukan dalam pengembangan software. Masalah tidak hanya terbatas pada software yang tidak berfungsi sebagai mesin, tapi juga pada berhubungan dengan satu, bagaimana mengembangkan software. Yang kedua, bagaimana memelihara software yang ada yang berkembang dalam jumlah besar. Yang ketiga, bagaimana mengimbangi permintaan software yang semakin besar. Ini biasanya kan masalah software itu, kebanyakan orang itu kalau bikin software yang jago-jago programming terutama, mereka jago, tapi untuk pemeliharaannya itu susah. Terus ketika software itu jadi, ke customernya itu, ke usernya itu, ini software ini kadang tidak berfungsi sesuai dengan sebagaimana mestinya, karena kan perangkat lunak ini satu kesatuan yang memang harus ada sisi brain, sisi orang yang menggunakannya juga harus paham. Belum lagi SDM tadi, orang hardware-nya juga harus didukung. Makanya kan ini pasti akan selalu ada masalah ketika mengembangkan software. Belum lagi kalau nanti perubahan zaman itu, software permintaan itu semakin besar, harus dirubah-rubah. Biasanya ini zaman ini aturan ini dirubah lagi kan, itu pasti masalah muncul seperti itu. Terus masalah perangkat lunak yang satu, ada jadwal estimasi biaya seringkali tidak tepat. Jadi bikin penjadwalan membuat software atau menyelesaikan software ini biayanya itu tidak tepat. Kadang ada yang terlalu lebih, terlalu mahal, terlalu kurang. Nah ini makanya harus dihitung dengan baik. Terus produktivitas orang software programmer yang tidak dapat mengimbangi permintaan kebutuhan software nih ini. Biasanya kan programmer itu membuat software itu nggak bisa cepat, karena kan dia juga menganalisis semua kebutuhan dari analis itu, menerjemahkan dari analis ke coding itu memang perlu proses. Nah, sedangkan permintaan itu kadang suka berubah-ubah di tengah jalan ya, ini pasti nanti menjadi masalah. 3, kualitas software yang kurang baik tadi, kerja terlalu cepat mengakibatkan sebuah software yang kurang baik. Makanya kan terlalu lama juga kurang bagus karena ada permintaan, tapi terlalu cepat juga malah menghasilkan kualitas software yang kurang baik nantinya. Terus ini penyebab masalah perangkat lunak, satu, karakteristik software itu sendiri. Ya itu karena kan software itu tergantung kerumitannya, makanya kan ada yang ini menyebabkan kesalahan misalnya si manajer proyeknya kia, programmernya pemikiran seperti itu, sehingga nanti tidak sesuai ini permintaannya. Banyaknya seperti itu kesalahan dari pembuatan software itu sendiri. Yang kedua, kegagalan mereka bertanggung jawab dalam pengembangan software. Nah ini yang tadi pihak manajemen kadang ada yang lepas tangan. Oh ini suka bertele-tele lah seperti itu. Nanti juga Anda akan merasakan ketika mengembangkan software, masalah hal-hal yang seperti ini akan muncul. Terutama masalah komunikasi antara customer dengan pengembangnya ini. Terus mitos perangkat lunak, satu ada mitos manajemen, mitos pelanggan, dan mitos praktisi. Mitos manajemen, ini ada beberapa poin.
Nah, sebenarnya di dalam mitos manajemen ini ada penjelasan kita tidak perlu mengubah pendekatan terhadap pengembangan software karena jenis pemrograman yang kita lakukan sekarang ini sudah kita lakukan 10 tahun yang lalu. Jadi realitanya ini, kalau hasil program sama, produktivitas dan kualitas software harus ditingkatkan dengan menggunakan pendekatan software development. Jadi ketika Anda bikin software itu, Anda kan pengalaman bikin software A, B, C, itu ada yang sama objeknya, ada yang sama maksudnya kasusnya seperti itu tapi objeknya beda-beda. Nah ini anda jadikan pengalaman ketika bikin software ini kekurangannya ini, Anda harus perbaiki ketika bikin software yang sama. Nah ini harus peningkatan harus ada, jadi jangan dicaplok codingnya atau apanya sama persis ya, Anda harus rubah dari perbaikan yang sebelumnya. Terus yang kedua ini kita sudah mempunyai buku yang terisi standarisasi dan prosedur untuk membentukkan software. Nah realitanya ini memang buku ada, tetapi apakah buku tersebut sudah dibaca atau buku tersebut sudah ketinggalan zaman. Nah ini jadi ketika mengembangkan software ada standarnya. Sekarang kan ISO berapa ini untuk pengembangan software ini, standarnya ini. Berarti ya kita harus mengikuti ini, ada aturan baru lagi ya, ikuti itu. Jadi jangan kita bikin software A tapi kita aturannya pakai yang lama, ya udah jauh ketinggalan seperti itu. Terus C, kita tidak tertinggal dari jadwal yang diterapkan, kita menambah beberapa programmer saja. Konsep ini sering disebut Mongolian hardware concept. Nah ini makanya ketika bikin sebuah proyek atau bikin pengembangan aplikasi ya Anda harus hitung dari awal berapa orang yang terlibatnya, mulai dari analis, desainer, programmer, dan tester, sehingga nanti ini ketepatannya ini bisa dihitung berapa lama nih, karena kan kita tahu orang ini mengerjakan bagian ini, orang ini mengerjakan bagian ini, tanggung jawabnya jelas. Terus mitos pelanggan ini, pernyataan tujuan umum sudah cukup untuk memulai penulisan program. Penjelasan yang lebih rinci akan menyusul kemudian. Realitanya di sini, definisi awal yang buruk adalah penyebab utama kegagalan terhadap usaha pembentukan software. Penjelasan yang formal dan terinci tentang informasi fungsi performa interface, hambatan desain, dan kriteria validasi adalah penting. Karakteristik di atas dapat ditentukan hanya setelah adanya komunikasi antara customer dan developer. Nah ini, jadi ketika Anda mengembangkan software, komunikasi yang bagus antara pelanggan dengan pengembang itu harus selalu terjalin, supaya nanti ketika proses pendefinisian sistem yang mereka butuhkan sama kita catatkan dalam bentuk analisis, dokumen analisis, nanti ini hasilnya tepat, jadi nggak melenceng nih, hati-hati. Jadi komunikasi ini penting antara pelanggan dengan pengembang. Terus B, kebutuhan proyek yang terus-menerus berubah dapat dengan mudah diatasi karena software itu bersifat fleksibel. Kenyataannya memang benar bahwa kebutuhan software berubah, tetapi dampak dari perubahan berbeda dari waktu ke waktu. Ya iya, biasanya kan ada perubahan dari di tengah jalan ini mengakibatkan apa ya istilahnya, si pengembang sendiri nanti misalkan ada perubahan definisi satu kali, ini mengakibatkan 1 sampai 6 kali di si pengembang itu, programmer itu berubah karena kan ada pendefinisian kebutuhan, dokumen kebutuhan yang berbeda. Nanti maintenance pun perlu waktu lagi, biasanya seperti itu. Nah ini, dan perlu biaya yang tinggi lagi nanti ke depannya. Ini jika perubahan mendekati akhir penyelesaian maka biaya yang lebih besar ya, iya pasti. Karena kan dia kalau makanya kan kalau bikin software itu harus dilihat metodenya, perubahannya di tengah atau di akhir. Kalau di akhir nanti pasti kemungkinan mengakibatkan biaya yang lebih besar. Kalau di tengah-tengah kan bisa sambil jalan, oh ini ada yang salah, diperbaikilah waktu saat itu juga. Terus ini mitos praktisi. Ini tidak ada metode untuk analisis desain dan testing terhadap satu pekerjaan, cukup menuju ke depan terminal dan mulai coding. Realitasnya metode untuk analisis desain dan testing diperlukan dalam pengembangan software. Ini ya makanya kan kalau praktisi biasanya berpikir seperti itu, tapi kalau yang tadi si praktisinya berangkat dari seorang akademisi atau seorang yang suka membaca metode pengertian pengembangan software, dia akan tahu bahwa analisis, desain, testing itu diperlukan. Dokumen-dokumen itu harus ada supaya nanti pengerjaannya itu lebih runtut dan bisa mengakibatkan pekerjaan tepat waktu. Yang kedua, ini segera setelah software digunakan, pemeliharaan dapat diminimalisasikan dan diatasi dengan cara catch as catch can. Realitanya, diperlukan budget yang besar dalam maintenance software. Pemeliharaan software harus diorganisir, direncanakan, dan dikontrol seolah-olah sebagai suatu proyek besar dalam sebuah organisasi. Nah ini kebanyakan baik itu pelanggan atau developer software ini terkadang mereka melalaikan poin yang ini, karena kan untuk maintenance ini memerlukan budget yang besar pasti.
kita bikin software dari mulai awal sampai akhir, terus ada perubahan ya pasti itu mengakibatkan budget keluar lagi, itu mau tidak mau ya. Makanya kan di proses pendefinisian tadi harus jelas nanti pembiayaan dan sebagainya, sehingga nanti bisa diminimalisasi proses terjadinya ini. Main internet itu harus jelas berapa waktu, biayanya berapa dan sebagainya. Ini organisasi yang terlibatnya siapa aja, ini harus diperhatikan. Ini mungkin sekian saja video dari saya. Ini penjelasan secara garis besar lah tentang dasar RPL. Di sini lebih ke tim. Nah, materi yang ini lebih ke tim, seperti apa sih masalah yang muncul di dalam pengembangan software dan sebagainya. Nah, nanti minggu depan akan dijelaskan tentang software proses. Ya, jadi software proses ini adalah metode yang digunakan dalam pengembangan software. Ini perlu Anda harus paham biar nanti ketika Anda bikin skripsi atau bikin software, Anda menggunakan model yang tepat dan menghasilkan aplikasi yang memang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sampai jumpa kembali dengan video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Like dan subscribe untuk channel saya. Semoga setidaknya dengan ada video ini bisa menambah wawasan bagi para penonton, terutama bagi para mahasiswa yang sudah berkenan menonton video ini. Sekali lagi, jangan lupa komentar video ini. Mohon maaf apabila penyampaian terlalu cepat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.